Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Angel dengan nomor induk mahasiswa 20201430112 dari kelas A semester 5 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas PGRI Palembang. Nah, di sini saya ada tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Endang Surtiani, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi, materi kita pada kali ini mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Yang pertama, itu ada layanan dasar bimbingan dan konseling. Apa sih yang dimaksud dengan layanan dasar bimbingan dan konseling? Nah, layanan dasar bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang dapat dilakukan secara klasikal atau kelompok dan disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Selanjutnya itu ada layanan responsif. Jadi, layanan responsif merupakan layanan bantuan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, dengan tujuan untuk membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan yang dirasakan pada saat ini, atau para peserta didik yang dipandang mengalami hambatan atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya ada layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bantuan yang diberikan kepada semua peserta didik agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Tujuannya agar peserta didik itu memiliki kemampuan untuk merumuskan perencanaan atau pengelolaan terhadap pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan peserta didik dapat mengevaluasi kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya itu ada dukungan sistem. Apa sih dukungan sistem itu? Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Tujuan komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang terakhir, itu ada 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Profesor Prayitno. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Apa sih layanan orientasi? Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua, ada layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.
Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pembelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima ada layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Nah, konseli atau klien ini mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Yang keenam itu ada layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok itu strategi dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling kelompok adalah upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Jadi memberikan saran dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedelapan ada layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Yang kesembilan itu ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Yang ke-10 itu ada layanan bimbingan belajar. Tujuan utamanya adalah agar siswa dapat mengatasi masalah-masalahnya dalam belajar dan ia dapat mencapai prestasi yang baik di sekolah. Baik, itu saja video pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.